ini korban bergelantung karena carringnya dia nyangkut di akar besar bang. Itu nampak bang. Belakang gua ada sosok wanita dengan berpenampilan pendaki seperti kita. Kalau hati lu udah bicara, lu nikmatin alam bukan dengan hanya lensa kamera, tapi lensa mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton, mensupport, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada segmen kali ini, momen kali ini gue lagi keluar dan berada di salah satu rumah senior gue di daerah Jakarta Timur yang pastinya mempunyai pengalaman pendakian mistis. Nah, kita langsung aja sapa narasumber gue dan salah satu senior gua kali ini. Halo Bang Kancil, ya, apa kabar? Baik bang, senior berat banget gua kayaknya. Kita semua sama bang. Bang, terakhir naik gunung kapan nih bang? Siap, terakhir naik gunung itu gua kisaran, gua kalau terakhir naik gunung lupa-lupa inget nih bang, cuman kagak pernah naik gunung lagi, gua udah ada kurang lebih 2 tahunan bang. 2 tahun ya bang? Udah nggak pernah naik gunung. Dan sekarang masih vakum nih? Vakum bang gitu bang. Tapi nanti rencana ada mau naik gunung lagi nggak bang? Kalau ngotot diri sendiri mah ya, iya. Itu mah udah pasti bang, kangen banget. Kangen banget lah ya bang ya, apalagi pandemi kemarin semua aktivitas diberhentiin semua nih. Itu. Wah kacau. Nah bang, gue pengen dengar cerita pengalaman pendakian lo waktu di Gunung Salak nih. Lo sempat mengevakuasi salah satu korban pendaki yang hilang. Ya. Boleh. Boleh dikasih cerita singkatnya nggak bang? Ketemu sosok perempuan muda pendaki, terus ternyata itu ruhnya bang, aslinya dia, jenazahnya dia, jasadnya dia itu ada di dalam jurang bang. Dan itu lo sempat mengevakuasi juga bang ya? Siap bang, saat itu memang keadaan panik dicampur hawa macam-macam, terus kita ada perlengkapan seadanya langsung buat terjun ke situ bang. Wah gila nih bang cerita lo bang. Nah bang Kancil juga mempunyai channel YouTube bang ya? Iya bang. Nah channel YouTube lo bisa dikasih tahu bang buat teman-teman semua yang nonton. Oke, gue punya channel YouTube juga, yaitu Timur Misteri. Kalau kalian mau lebih banyak lihat konten-konten gue atau cerita-cerita dari teman-teman gue, itu ada di Timur Misteri. Jangan lupa juga di subscribe, nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat kalian juga mungkin yang mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi, lu bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram di besokpagi.idv, nanti linknya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke cerita, kita simak dulu yang satu ini. Oke nih Bang Kancil, ya. Mungkin kita tanpa berlama waktu ya. Siap. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, di sini gue akan kupas sebuah cerita dari pengalaman gue sama rombongan gue saat kejadian itu bang. Di situ gue berawal dari jalur Cimlati menuju puncak Salak 1, yaitu puncak Manik bang. Ketika itu memang rombongan yang gue bawa nih kebanyakan perempuan bang, wanita lah gitu ya kalau bahasa ininya, dan itu pun mereka masih pada baru pertama kalinya muncak ke Gunung Salak tersebut bang. Baru pertama kalinya muncak Gunung Salak. Emang dari awal kepengen banget dan ketemu waktunya berangkatlah kami gitu. Singkat cerita, udah bikin 2 tim bang,
saking banyaknya yang mau ikut, kita bikin 2 tim. Satu tim jalan duluan, selang berapa menit, baru tim kedua, selang berapa menit kemudian, taruhnya gua habis rokok sebat lah gitu ya. Itu gua langsung meluncurkan diri berdua sama temen gua untuk tim sapu. Dalam arti tim sapu itu gua siap siaga ketika teman-teman di jalur yang 2 tim itu ada yang ngeres di jalur, Bang. Jadi ada gua nanti di belakang. Lu nggak usah panik dan lu nggak usah bingung ketinggalan rombongan, karena nanti ada rombongan terakhir yaitu gua sama temen gua. Nah, akhirnya ketemulah kita di jalur yang namanya itu pertengahan jalur akar, Bang. Nah, sebenarnya sih gimana ya, Bang ya? Di saat itu memang kejadiannya buat gue sih awalnya nggak disangka-sangka, Bang. Ketika adik-adian gue, Bang ya, tim gue inilah salah satu dari tim gue ngeres dengan posisi dia lelah dan kehausan, Bang. Terus dia bertanya sama gue, gila Bang, ini jalur kira-kira masih jauh gak Bang? Dengan ya biasalah ya, namanya kita ngebawa gitu ya. Terus ngunjukin jalur tersebut, kita iming-imingin dengan kata-kata manis, Bang. Enggak kok, tinggal sedikit lagi, paling 2 jam gitu kan. Nah, di situ dia minta air. Kak, lu megang air gak? Masih ada stok air gak? Gue baru mau cari air nih di keril, baru mau lepas keril. Seketika itu pun ada adik gue dari atas nih, 1 orang lari. Dia udah di pos akar, di jalur akar. Nah, dia lari dengan gegas sendiri. Ini air. Gue dari situ dapat air dari senior katanya. Dan semua pada ngeres di situ nunggu kalian. Dikasih dah tuh ke temen gue tersebut tuh yang perempuan lelah itu. Maaf nih Bang, di sini gue nggak sebutin namanya ya Bang. Di situ diambil botol air tersebut dari temennya. Ketika dia buka tutup botol baru mau nenggak gitu Bang ya. Tuh ngelihat ke hadapan gue dengan shock tuh Bang. Udah minum, dek minum gitu kan. Ditutup kemudian nggak jadi diminum. Minggir lu Pak. Ada orang tuh lagi kecapean. Itu sosok perempuan muda Bang. Mungkin bisa dibilang sebaya kita orang. Dengan penampilan sama kita gitu. Dia cuma pakai singlet putih, kerilnya warna merah pink gitu lah. Di situ dia lagi kecapeannya, bener-bener butuh air gitu Bang. Letih lah gitu bisa dibilang ya. Disamperin tuh sama yang ada dan gue nih. Temen gue ini, tim gue ini salah satunya yang bawa botol air. Air nih Kak. Rombongannya mana? Kalau rombongan saya udah duluan dari tadi ninggalin saya sengaja di belakang buat ngatur pernapasan gitu kan, sekalian ngebaca jalur gitu dia. Singkat cerita Bang, diminum tuh, diambil diterima tuh botol tersebut dan diminum airnya sambil dibuka tutupnya, diminum sama dia. Terus ditutup, dipulangin kembali ke temen gue tersebut. Ketika itu temen gue pun sontak minum juga karena dia memang butuh air juga, diminum. Setelah orang itu minum, itu kita semua yang ada di situ, gua sama satu temen gua berdua, sama dia 2 orang, berempat lah kita, berempat itu nampak wanita tersebut Bang. Dan kita sempat sahai, dalam arti sahai begitu bla 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 bicara panjang lebar kali lebar. Ya udah kita bareng aja gitu kan, sama-sama cewek yang bicara nih Bang, sama tamu tersebut. Ya udah ayo kata dia, dengan postur lelahnya dia lah gitu, dia tunjukin gimmick muka lelah. Sama-sama kita orang, kita nerusin perjalanan Bang, nge-trek bareng. Tapi ketika itu dia ngelewatin kita semua Bang. Jiwa dia tuh, tekstur badannya menunjukkan gue lebih kuat dari lu men. Kayak orang baru mulai setar pendakian Bang, jadi masih fit gitu, 100% fit lah gitu. Dia lewatin kami semua Bang. Sontak nih temen gue ini, tim gue ini nih, salah satunya yang ngasih dia air ya melalui botol tersebut, teriak, Kak tunggu. Di situ si wanita tersebut nengok sembari megang tas kerilnya ini, kiri kanan tangan ini dia megang genggam tas keril, tali tasnya tuh, dia nengok ke kita semua loh Bang. Di situ men, yang nggak gua habis pikir, dia loncat tuh di depannya jurang.
gimana ya, aneh, dibilang aneh itu aneh, tapi nyata itu gue rasain sendiri men. Berempat itu kita di jalur pertengahan jalur akar, begitu ngelihat si perempuan ini loncat ke jurang, gue sontak jongkok megang pala sembari teriak sekencang-kencangnya men. Wah gila, gue bilang gitu. Buat gue mimpi gak nih gue gitu. Temen gue pun yang cowok nih yang dampingin gue, yang backup gue jadi tim sapu, dia cengang men, diri sontak pucet bengong ya, ke arah perempuan itu loncat. Kita bingung mau berbuat apa men, bingung toh. Iya. Nggak ada artian sugesti kita, lo setan nih, lo makhluk, bukan manusia, di luar manusia gitu. Nggak ada sugesti kita ke situ. Cuman yang kita pikir sosok perempuan loh, temen, sahabat pendaki di jalur, tiba-tiba loncat di pertengahan jalur akar men. Kerabat gue nih yang ngasih dia air, ketika manggil dia terus dia nengokin wajahnya ke kita orang sebelum dia loncat, itu pingsan kalau bisa dihitung kurang lebih 7 kali pingsan ada di situ bang saat itu. Saking nggak tahu campur aduk mungkin jiwa dan perasaannya bang saat itu, panik pula gitu kan. Di situlah bang temen pegang pundak men, ini pertanda men, saudara yang pengen pulang. Di situ gue langsung merasa di diri nih getaran atau dorongan untuk menolong men. Oh ini yang dibilang saudara-saudara kita yang tertinggal di alam. Gue paksa dengkul ini udah beradu sama tanah bang. Di saat gue jongkok, gue paksa untuk berdiri itu sampai megang tangan temen gue, sampai terus ke pundaknya bang, untuk gue minta dititah, ditandu, dikawal ngelongok itu jurang. Dasarnya lagi bang di situ, pas gue ngelongok bareng, gue pegang pundak temen gue longok tuh jurang tersebut bang. Ketinggian dari gue berdiri ngelongok ke bawah itu mungkin bisa dibilang bisa ratusan meter itu bang. Itu keril korban bang, perempuan tersebut itu nyangkut di satu akar pohon yang besar bang. Sorry bang, gue jadi keinget bang. Gue minum dulu bang ya. Iya bang, minum bang. Iya bang. Saat kesangkut keril tersebut bang, itu kumbang bisa dibilang sejempol gue nih bang, itu lebih besar lagi dari jempol tangan gue bang. Itu ngerogotin muka sebelahnya beliau bang. Kelihatan itu kumbang, ribuan kumbang, ratusan lah bang, itu terbuang ngelilingi pala beliau bang. Ini perasaan bang udah nggak bisa di saat itu ya. Gue langsung, temen gue ngebisikin di telinga saat gue megang pundaknya untuk nandu gue biar gue nggak terperosok gitu bang. Gue bawa peralatan climbing men, gue bawa tali, keluarin. Dengan sontak gue teriak, keluarin. Dibanting kerilnya dia bang, dibuka, peralatan dikeluarin. Itu kayak udah direncanain bang. Dari packing di rumah kagak ada tuh gue nyuruh dia bawa gituan. Kalau buat guna tuh kurang guna bang. Kita pendaki, buat apa lu bawa tali? Iya dong. Iya. Itu kayak orang udah disetting sama yang kuasa bang. Gua ambil tali dari keril, peralatannya gua mainin, gua setel-setel, harnessnya juga ada. Nih temen cewek yang nganterin air dari jalur akar, kak, kayaknya di tas gua, tas lempang gua ini, dia pakai tas lempang kecil, tas lempang gua ini ada grigi. Itu alat kalau buat kata kendaraan, kata kuda gitu, kata motor, itu alat metik bang, bukan manual. Jadi singkat lah waktu itu, lebih mudah, lebih enjoy gitu. Itu gue pakai, grigi-griginya gue gunain.
buat gue turun, berlahan gue turun. Pas deket sama korban, nih badan gue, ini korban, gue gelantung karena carry-nya dia nyangkut di akar besar bang. Itu nampak bang, tekstur mukanya bang yang, sorry ya bang, Iya bang. itu gimmick mukanya sebelah itu udah nggak berbentuk bang, jadi tulang dalamnya itu udah kelihatan. Terus banyak binatang-binatang besar seperti kumbang-kumbang besar di hutan itu masuk ngerogoti daging-daging yang tersisa bang, sampai rongga matanya itu terlihat bang, tulangannya. Dia sisa kulit dari sini nih bang, dari pas tulang dagu ya, dari tulang dagu sampai ke bawah itu masih kulit bang. Tangannya penuh luka, besot-besot gitu, robek-robek, gores-goresan kecil. Tapi ada juga yang cukup dalam bang, di bagian sikut. Gua keluarin kebutuhan buat evakuasi beliau dengan adanya trash bag seadanya bang. Gue pakai trash bag, posisi dia gelantung begitu, gue masukin dari pala trash bag, gue angkat badannya bang, gue taruh di samping gue ini tali bang, sama gerigi di hadapan gue. Badannya gue taruh sini bang, gue angkat cukup berat, sekuat tenaga, sampai ini air mata berlinang bang, hawa takut, hawa panik, terus sama aroma dari almarhum bang. Gue lilipin pakai tambang, gue kendorin, gue lilipin. Jadi gue gemblok samping seingat gue bang, di dalam trash bag. Gue bawa sampailah ke daratan, dari udara, sampai pas di mana kita pada berpijak bang. Geletakin, dibantu sama yang di atas sama teman-teman yang backup tali gue, direbain gitulah. Itu kita udah nggak ada yang berani buka bang. Satu temen gue itu yang gue pinjem bahunya untuk gue bertopah, dia lari ke bawah, gegas manggil warga sekitar, petua yang ada di bawah. Ketika naik berdua, dibuka lah plastik tersebut yang berisi jenazah. Pas dibuka, petua tersebut, orang desa itu bilang, ini kalau nggak salah udah 2 atau 3 bulan yang lalu. Lumayan lama bang ya. Udah sempat dicari berapa minggu, nggak ketemu. Di situ makin angkatlah rasa duka cita kita, rasa pedulian kita, sampai kita nggak sadar air mata berlinang dengan adanya bang, kucul terus. Sampai gue pun begitu bang, rasa takut, terus rasa nggak enak lah karena aroma gitu. Terus pembuktian langsung di diri gue dan teman-teman saat itu. PR buat gue bang, kesimpulannya itu PR. Soalnya dalam arti PR begini, rombongan yang gue bawa, tim atau teman-teman yang pernah daki sama gue di jalur, sejalur sama gue, sehobi sama gue, sontak tanpa dia sadari di saat kita jalur bareng, banyak bicara-bicara soal segelintir sahabat kampung. Dalam arti sahabat kampung bang, sahabat di rumah, bukan di alam. Gue kadang bingung bang, bingung kenapa bos, sama teman-teman di rumah. Kenapa teman-teman di rumah? Sehat kan? Sehat sih bang. Cuman kadang kalau gue mau tektok atau gue mau muncak, jalan malam atau mau jalan pagi atau siang, lewat kampung kan tuh gue, lewat perkampungan gue dari rumah keluar rumah dengan pakaian pendaki, setelan pendaki, pakai carrier. Baru mau nyetopin angkot, dicengin bang sama temen-temen. Kata mereka, loh kok bisa? Lu buat apa naik gunung? Besok lu udah kerja, lu cuti cuma 2 hari, capek lu belum, buang tenaga, buang duit. Itu temen-temen gue pada bilang, apa untungnya lu jadi, apa untungnya lu naik gunung, bukan jadi pendaki, apa untungnya lu naik gunung, kata temen gue, seingat gue bang. Terus di situ gue bilang dengan ininya,
oh kalau begitu mah gampang, gue bilang gitu kan. Mereka nggak ngalamin, mereka nggak ngerasain, jadi nggak tahu apa yang lo rasain saat lo mendaki. Nafsu lo, ngotot lo, ego lo, di situ bercampur jadi satu. Yang dibilang tuh, kalau bahasa gue bilang, di situ on lo berguna. Lo tau on apa bang? Bego. Salah bang. Apa tuh bang? Otak, otot, nasib. Menentukan lo hidup di alam. Singkatan ya bang ya? Iya. Itu bang, yang pembahasan gua sehari-hari buat teman-teman tuh seperti itu. Jadi kalau lo hidup tanpa otak, tanpa otot, nggak ada nasib yang menentukan. Jangan jadi manusia lo hidup. Sehingga hanya jadi manusia, lu cuma sia-sia doang ya? Iya bang. Nah balik lagi bang, kesimpulannya ke jenazah tersebut bang. Si korban tersebut langsung sontak dibawa sama teman-teman berikut gua bang. Itu dengan cara ditandu bang, dengan peralatan seadanya. Gua tebas, gua korbanin 1 batang 2 batang pohon untuk jadikan tandu kiri kanan buat bawa si korban sampai ke permukiman warga di bawah bang, atas perintah orang tua tersebut. Ketika sampainya di bawah, di depan rumahnya beliau langsung ngabarin ke orang cagar alam, bisa dibilang ya bang. Itu dengan gegas mereka datang bang ke lokasi tempat titik kita naruh jenazah di rumah warga tersebut. Disitulah penampilan dia pakai pakaian biasa, kemeja coklat, itu dibilang pakaian kerja mereka, pakaian dinas gitu, biar terlihat orang ininya gitu kan, orang dinasnya. Dia pakai HT di pundaknya bang. Itu 4 orang dalam satu mobil, dan dia bicara pas dibuka trashbacknya, dilihat tekstur sama ciri-cirinya, terus dibawa 1 file tebal itu yang berdasarkan isi-isi foto almarhum dari keluarganya sama dari temen-temennya sebelum dia berangkat. Penampilan dia setar lah gitu dari rumah. Itu dikasih unjuk dokumentasinya. Di situ bang baru ngeyakinin aparat tersebut, pengurus tersebut, untuk membawa jenazah ke pos, karena segera dikabarin keluarga besarnya yang lagi nunggu almarhum selama ini. Di situ sih cerita gua pada malam hari ini bang, dan yang bisa gua kasih di sini bukan berbagi ya bang. Kalau berbagi gua guru namanya, karena kita sama-sama masih belajar. Sampai kapanpun yang namanya belajar kagak kenal umur dan waktu bang. Jadi kita di sini sama-sama belajar, bukan yang menggurui. Dari perjalanan, waktu, semua itu PR. Kenapa gue bilang PR? Ini loh pelajarannya. Ketika lu ngeluh, dicengin teman-teman lu begini-begini, lelahnya jadi pendaki, lelahnya naik gunung, capeknya naik gunung, buang duit, makan waktu, buang waktu. Buat apa? Apa yang lu dapetin dari naik gunung? Mungkin sebatas sepucuk Edelweiss atau kenangan momen-momen indah berupa foto atau dokumentasi video-video pendek. Nggak hanya itu men. Mohon maaf kalau lo yang pada nggak ngerti soal pendakian, salah buat gue. Ini PR-nya di sini. Saat lo ketemu saudara atau kerabat pendaki yang telah ninggalin kita lebih dahulu, yang telah tiada atau kecelakaan di gunung, siapa kalau bukan kita yang nolong? Siapa kalau bukan kita yang bantu? Bisa dibilang kita malaikat buat mereka-mereka, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang udah nggak ada. Karena apa? Dibilang malaikat, kita ini buat petunjuk mereka di saat mereka sesat ingin pulang. Kan dia udah mati bang, tapi dia masih ingin pulang men. Lu butuh bukti, itu cerita gue bukti. Jadi sosok perempuan cantik itu bukan manusia men. Ruhnya bang ya. Jadi gimana? Misteri, oke misteri. Cuman di situ real. Enggak gua, tapi 4 sahabat yang evakuasi jenazah tersebut. Bukti orang mati bisa mau pulang dengan cara gimana? Menegur kita. Di sini gue kesimpulkan,
Dalam arti ya, saat kita jumpa, saat kita sehai, saat kita ngobrol bicara dan ngasih air, ngasih botol, terus dia bicara, kita bicara, apa kita sadar dia makhluk bukan manusia, di luar manusia? Apa dia setan? Itu kita sadar. Apa dia jelmaan? Apa dia makhluk kejadian? Kita sadar. Real man, nggak ada settingan. Tanpa alam sadar, sahabat kan. Lu gua sahabat. Kita bercerita sahabat. Kita tadi sahabat. Kan gitu. Kita teman. Sontak langsung loncat kan ke jurang. Jadi kesimpulan gue di situ, itu cara dia jatuh saat dia ngudak rombongan. Flashback ya bang ya dia. Bisa dibilang gitu. Jadi apa dia nggak tahu jalur atau saat itu pandangannya ketutup oleh jalur, alam men, apapun bisa terjadi. Benar. Itu PR men. Jadi nggak ada yang mungkin di dunia ini. Semua bisa terjadi bang ya. Siap. Jadi buat gua, lu nggak usah nganggap remeh pendakian atau bisa dibilang singkatnya naik gunung. Lu cobain dulu, lu rasain dulu, asal di jalurnya, asal di tempatnya, asal lu tertib, itu baru lu dapat momen ajaib di situ. Ilmu yang kagak pernah lu bisa cari di guru manapun. Hanya lu yang tahu sama alam. Jangan lu punya duit doang, lu bisa beli alat doang. Zaman sekarang canggih men. Iya. Kerja dikit gaji jutaan, lu bisa beli sepatu, lu bisa beli keril, lu bisa beli jaket. Terus temen lu ngajak 1-2 orang naik gunung ini nyok, gue belum pernah tapi gue pengen, gue punya alatnya. Wih keren lu punya alat. Sombong, berangkat dah lu, tapi lu nggak tahu teori dasar pendakian seperti apa. Sama aja lu belajar tanpa guru men. Dan itu bisa membahayakan kita juga bang ya. Itu banyaknya kecelakaan yang kagak pakai ilmu. Dan itu buat gua jujur ngebebanin kita orang. Iya. Karena terpukul banget hati gua saat gua ketemu saudara sudah tiada, sahabat baru yang udah nggak ada, dan gua sendiri yang ngangkat jenazahnya dia. Itu yang rasa gua kepukul. Lu bareng, berawal lu bareng, tapi kemana? Bagaimana? Gua nggak tahu ceritanya. Awal mula lu bisa begini dan kemana? Gitu. Tapi gua nggak nyalain sih bang. Kita semua 11-12 sebenarnya. Cuman di sini cuma bisa dari hati doang. Kalau hati lu udah bicara, lu nikmatin alam bukan dengan hanya lensa kamera, tapi lensa mata hati. Kalau mata hati lu bicara, jangankan setiap lu langkah, setiap sudut pandangan lu, nggak usah muluk-muluk sampah. Itu otak lu udah bersarang soal sampah. Jangan soal mayat, jenazah, soal apa-apalah. Tapi dari lensa hati bang, bukan lensa kamera. Nggak kayak sekarang serba apa-apa lensa kamera, apa-apa kamera. PR lah intinya dari kehidupan yang gua selemin, yang gua acak-acak jejak gua dari umur sekian ketemu sekian sampai gua berumah tangga saat ini. Itu gua rasain perbedaan semakin perbedaan, semua itu PR bang. Sampai sekarang pun masih menjadi PR-nya buat lo bang. Buat gua. Oke. Oke, thank you banget nih Bang Kancil yang udah mau ngasih cerita di besok pagi tentang pengalaman pendakian lu saat di Gunung Salak waktu itu bang ya. Dan ini kejadian mungkin yang udah cukup lampau juga bang ya. Waktu lu masih usia remaja dan masih aktif-aktifnya giat-giatnya untuk mendaki gunung. Namun naas dalam pengalaman pendakian lu saat itu lu mengalami kejadian yang mungkin gak mau juga lu alamin bang ya. Dan gak mau juga teman-teman lu mengalami hal seperti itu. Bang, kita ulas balik kali bang ya perjalanan pendakian lo bang ya. Namun sebelum kita ulas balik nih bang, kita doain dulu bang ya buat almarhum ya terutama ya.
Siap bang, itu yang lebih Semoga baik. arwahnya diterima Amin. oleh Tuhan Yang Maha Esa Bang ya. Amin. Kita masuk ke pendakian nih Bang. Iya bang. Kita ambil sisi mistisnya nih, karena awalnya kan lo melihat ruh ya kan, ruhnya dia itu. Di awal pendakian ada firasat tertentu nggak sih Bang sebelum melakukan trek awal pendakian itu? Saat pendakian tersebut, Ada firasat tersendiri nggak, aneh gitu, ganjil segala macam, sampai akhirnya lo ketemu sama roh yang ternyata roh itu mengantarkan lo ke si jenazah itu. ya Ada bang, nggak sih di Bang? sini pengen gue ulas sedikit bang. Sebenarnya memang kalau dari perjalanan awal itu nggak ada bang. Cuman ketika sampai di perdesaan daerah Cimlati bang, itu tepatnya jalur muncak ke Gunung Salak, Puncak Manik, jalur evakuasi Sukhoi lah, bisa dibilang gitu. Itu kita ngeres di perkampungan bang. Pas kita nyampe dari Jakarta, kita ngeres di perkampungan, di rumah penduduk, salah satu rumah penduduk, bisa dibilang petua di situ lah. Itu masih Evan aja bang, kita semua sebanyak itu, kurang lebih hampir pala 4 lah kita rombongan itu. 40 sekian, makanya dibikin 2 tim bang. Saat itu masih Evan, dan kebetulan di dalam rombongan gue itu banyak pemula bang. Dalam arti pemula yang baru mau menginjakan kakinya untuk jejaki Gunung Salak. Dan lu di situ sebagai guide waktu itu Bang? Apa pengantar aja tuh? Pengantar sih bang, Pengantar ya? guide nggak ada terlalu berat. Terlalu berat. Pengantar karena kita sama-sama kenal, dan mereka masih memang kalau buat usia masih di bawah gua gitu doang. Cuman kalau buat pengalaman, anak sekarang walaupun lebih muda tapi pengalaman pun lebih banyak kok bang. Gua akuin itu. Karena budget juga kali Bang ya? Ya mungkin bisa dibilang Gitu ya? itu dia. Jadi ini gua tarik kesimpulannya saat di rumah tersebut bang, di rumah penduduk tersebut, ketika kita prepare packing buat mau start pendakian, sebelum jalan kita diawali dengan doa. Itu selalu bang, sebelum jalan muncak nih, kita selalu diawali dengan doa. Ketika doa kelar, kita kumpulin tangan untuk serentak, untuk kekompakan, untuk tak ada dusta di antara kita nantinya gitu, sampai di garis finish. Kita teriak bareng-bareng, ngebuang napas. Pas kita nyusun rencana kita itu udah kita susun, ada 2 cewek dari pengikut rombongan gue ini bang, dia baru pecah omongan di situ bang. Kalau bahwa dirinya berdua lagi Menstruasi. Iya bang, lagi dapet. Kalau bahasa anak sekarang tuh cewek-cewek bilang gue lagi dapet nih. Dia senderan ke pundak gue berdua, terus dia bilang, Kak, kita berdua lagi dapet. Yang gue sesalin, kok lo nggak dari tadi di perjalanan? Sering nih bang, di dalam perjalanan nih dari rumah kita pada ngompreng bang. Dalam arti ngompreng itu kita ngecer dari kereta naik angkot gitu kan, nyewa. Tapi kalau angkot, kalau kereta kita ngecer bareng-bareng. Itu yang kita sesalin, kenapa lu dari tadi berangkat nggak ngomong? Dan itu lo baru ketahui nih ketika udah sampai di titik lokasi Bang ya? Itu mau berangkat Oh itu mau berangkat. pas kita mau berangkat muncak ya, dari rumah tersebut kita mau jalan muncak, udah selesai doa mau keberangkatan biar selamat rombongan, biar tidak terjadi masalah suatu bencana apapun, dan kita baik-baik saja di jalur, nanti nggak ada pertengkaran atau keras sama teman kan gitu. Kita udah kelar doa, kita tumpukin tangan, terus kita teriak bareng, buang napas, terus kita udah mecah, udah bagi-bagi jalur, bagi-bagi sistem. Sebagian udah jalan. Pas tim kedua ini, 2 perempuan sender ke pundak dengan logat lambai, Kak, gue lagi dapet, gimana nih, boleh gak muncak Gunung Salak? Di situ gue langsung, aduh kenapa lu nggak dari awal tadi pas kita naik kereta? Cuman apa yang harus gue bisa lakuin kalau udah kayak begitu kan, kita udah jalan ini, udah jalan. Nah pada akhirnya gue di situ langsung ngambil kesimpulan kilat, kesimpulan diri sendiri. Udahlah, udah tanggung gitu kan. Cuman gue nggak nyepelehin juga di situ. Maksud gue harus punya prepare gitu. Oke nggak apa-apa, cuman kan nanti posisi di jalurnya di sini, rombongannya di ini, gue selipin dia. Gue bicara sama timnya dia, tim kedua dia. Siap bang, dia. Begitu berangkat,
aman-aman aja. Nah di situ kejadiannya pas kita udah mau mendekati jalur akar bang. Awal kejadiannya di situ. Nah nih bang, di jalur akar ya, kan ada kejadian yang mungkin ganjil bang ya. Nah di situ kan rombongan lu dan termasuk lu juga bang ya, melihat salah satu sosok wanita nih bang nih, yang dimana wanita itu ada salah satu korban dari pendaki yang hilang ya bang ya, dan hilang dan jasadnya belum ditemukan. Dia mau ngasih informasi ke lu bahwasanya di sini loh letak jasad gua. Nah yang gue pengen tanya bang, gambaran wanita itu apakah dia seperti seorang pendaki yang lu lihat ramen itu, pemakai baju apa, kayak gimana sih bang? Bisa dijelasin nggak sih? Ya. Nah, kita ngerokok dulu bang. Ngerokok dulu ya bang, boleh bang. Kita ngerokok dulu. Anggapnya lagi di ini ya. Lagi di coffee shop lah ya. Dia tadi ditunggu-tungguin nggak ngerokok nih bang Kancil. Ini bang, korek bang. Ya, tadi sampai di mana bang? Ketika lu melihat si sosok wanita itu bersama rombongan lu juga bang ya, jadi bukan lu doang yang melihatnya, jadi semua yang di situ melihat si sosok wanita itu ya. Dia pakaiannya itu seperti pendaki atau kayak gimana bang? Ya di situ yang tadi gua bilang bang, awal kita bertemu ya, saat kita lagi urgen. Dalam arti urgen itu kekurangan air, terus keletihan gitu, kelelahan, lagi kecapean. Sontak dari sahabat yang butuh air itu melihat di belakang gua ada sosok wanita dengan berpenampilan pendaki seperti kita. Dengan wujud tuh dia penampilan pakai celana army yang tali-talinya sama kantongnya banyak, terus pakaian dia pakai baju tangan buntung, apa sih namanya, bisa dibilang bang? Singlet ya bang ya? Kayak singlet gitu warna putih. Terus dia ngegemblok keril besar bang. Kayaknya memang tuh keril bebannya berat gitu, padat. Dia pun pakai sepatu sih bang, sepatu safety. Tapi lu sempat mengira kalau itu manusia atau makhluk gaib gitu nggak sih bang sebelumnya? Itu bang. Jadi gimana ya? Itu sontak bang, terjadinya begitu aja gitu, kagak ada dari awal tuh kita nggak ketemu dia, makanya kita pada kaget gitu. Kok ada gitu ya? Begitu kita ngeres, kok ada dia, ikut bareng ngeres. Cuman nama posisi di belakang gua agak jauh, kurang lebih 3 meteran bang. Di situ namanya mau mendekati jalur akar ya, udah banyak akar-akar besar tuh di jalan, nutupin jalan. Nah di situ bang, kagak ada kepikiran kita untuk apa, sugesti ke siapa sih lo? Iya. Apakah penampakan atau jadian ataukah apa gitu. Jadi kita pure temen. Kan biasa di pendakian gitu, kita muncak di pertengahan jalan kita ngeres, toto udah ada orang lagi kecapean, terus kita ajak ngobrol, kita sahai sama dia. Udah pure begitu aja bang. Berarti lu mengiranya itu ya dia adalah pendaki bang, manusia ya pada saat itu ya. Nah mulailah mengalami keganjilan dan terus sontak membuat lu semua panik dan kaget ketika sosok perempuan itu jatuhin dirinya ke dalam jurang bang ya. Itu emang saat itu bang, nggak disangka-sangka itu bang. Semua rombongan lu teriak melihat keadaan kayak gitu, gimana bang? Teriak, sontak, panik, kaget atau apakah? Berawal dari itu bang, pertama kali beliau dikasih air sama teman gue tersebut bang, itu seorang wanita juga bang. Kak tungguin, mungkin sama-sama hati perempuan ya bang. Saat itu pengen curhat di jalan sampai ke puncak atau pengen berteman lebih akrab. Nengok doang bang, sembari tangan kanan dan kiri megang tali. Tangan dan kiri dia megang tali, tarik keril, dan nengok ke kami. Dalam arti kami, termasuk temen gue yang manggil dia, Kak tungguin, itu nengok. Si beliau ini nengok, perempuan ini nengok, begitu balik ke depan, langsung loncat. Jarak 2 langkah dia langsung nyebur. Itu jatuh pingsan di badan, nabrak niban badan
temen gue yang cewek yang satu lagi yang manggil dia itu pingsan, jatuhnya ke badan temen gue sampai sempoyongan tuh, sampai jatuh ngedeprok, megangin dia aja tuh, megangin temen gue yang pingsan. Di situ bang, gue pun teriak, gila, terus sembari jongkok sampai ini nggak kuat bangun gue bang. Saat itu pasti shock banget lah bang ya pada saat itu ya. Temen di belakang gue diri tegak sampai muka tuh shock. Kok berani lu loncat? Kan kalau logika manusia ya bang, lu gila nggak mungkin lu naik gunung. Iya. Ya kan? Terus lu apa dong? Gitu. Ini nggak masuk di akal. Di situ temen langsung lepak pundak bang. Boy, gue bawa tambang dengan muka gimmick takut, keringetan, sama pucat bang. Boy, gue bawa tambang. Itu nggak kepikiran bang saat itu. Kayak udah Tuhan rencanakan. Kita naik gunung bang, bukan climbing. Iya. Kok bisa-bisanya gue nggak bikin peraturan kayak gitu bang. Dan temen gue itu yang gue bawa, bisa-bisanya dia nyetok itu dalam keril. Dan buat gue itu nggak suatu kebetulan bang saat itu. Langsung bergegas, gue teriak, gue belajar berdiri bang, sambil dengkul gue masih gemeter. Saat udah nyentuh tanah, gue berdiri sambil minta tangan gue tuh ngerayap di tangan dia sampai ke pundak. Iya. Backup gue untuk ke orang tadi loncat, maksud gue gitu, ke pinggiran jurang. Gue ngelongok, itu udah di atas kepalanya tuh kumbang, udah bisa dibilang ratusan bang. Kumbang-kumbang tuh sebesar mungkin jari jempol gue nih bang, lebih besar dari ini kumbang. Itu udah di atas kepalanya. Nah ini bang yang pengen gue tanya lagi ya, itu pengalaman perdana lo atau ada pengalaman lain lo mengevakuasi mayat gitu bang? Ya sebenarnya sih kalau buat evakuasi dari sebelum itu, kejadian itu nggak berawal sih, masih ada cerita beberapa tentang evakuasi seperti itu, dan tanda-tanda seperti itu pun sering gua alamin bang. Gitu. Dan ini kejadian mungkin yang sangat gila bang ya lo alamin ya. Nah ini entah kenapa buat gua alam dan Tuhan tuh lagi bersahabat sama gua dan teman-teman. Real, nyata, ditunjukin, dibuktiin. Kalau kata anak sekolah, nih gua nih udah lulus lah gitu. Gua udah megang ijazah. Karena gua bilang megang ijazah apa bang? Gua nyaksiin, gua bicara, gua tersenyum di saat sebelum dia loncat ke jurang, di saat dia butuh air. Kita ngobrol, kita bercanda kecil, bercanda dikit, senyum-senyum, ketawa-tawa, terus sembari jalan. Dan itu dari salah satu momen dimana lo melihat dia, teman lo yang mengasih air, dan kayak momen terakhir saat melihat sosok si almarhum itulah bang ya kita katakan ya. Itu bang. Jadi buat gua ini salah satu dokumentasi perjalanan pendakian gue yang paling gila buat gua. Dalam arti gila, gua beruntung bisa nolong saudara gua, salah satu saudara pencinta alam gua, salah satu saudara sejalan gua, seperjuangan gua. Dalam arti perjuangan sama-sama anak gunung men. Iya. Di situ TikTok nih berasa hati ini nggak bisa dibohongin, hancur hati gua men. Saat nandu dia, saat ngakalin dia di batang akar besar itu, sampai berapa benjolan di tangan gue itu kena serangga tersebut. Berapa benjolan sama di kepala belakang gue ini, kepala belakang sini. Kalau nggak salah sini masih jendol nih, masih berbekas. Ada jendolan begini, itu bekas sengatan dari serangga tersebut sampai sekarang nggak hilang. Cuman alhamdulillahnya ya, gue bersyukur, puji Tuhan, karena apa? Gue setelah pendakian tersebut 2 hari berasa masih sakit, gue periksa sampai gue nih di rongsen, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Ini cuman sengatan dan bengkak biasa.
Oke nih Bang Kancil, udah cerita lengkap banget di besok pagi, dan lu tadi juga sempat mengulas balik, kita sempat ulas balik ya perjalanan lu saat pendakian di Gunung Salak, dan lu tadi menyimpulkan juga bahwasannya ini pendakian yang sangat gila ya Bang ya. Nah, sempat ada rasa trauma nggak sih Bang saat kejadian itu untuk melakukan pendakian gunung lagi? Apa terus masih lu melakukan aktivitas kegiatan mendaki gunung? Iya, ini gue jawab ya Bang. Iya. Yang tadi dari awal gue bilang, semua perjalanan gua, semua dokumentasi gua itu gua anggap PR sampai setua ini, sampai nanti gua mungkin membungkuk atau mengkeriput kulit gua, sampai gua punya anak cucu nantinya, sampai akhir umur gua Bang. Ini gua buat PR semua perjalanan gua. Dokumentasi yang gua jalanin dalam kehidupan nyata gua, ini gua buat PR semua. Gua rangkum semua jadi PR, hanya 2 huruf, pekerjaan rumah. Karena kalau udah PR itu kita selalu belajar Bang. Iya. Nggak ada PR yang harus kita nggak kerjakan. Yang namanya PR itu sekolah kita punya PR kita harus kerjakan, dan itu tuntutannya. Dan lu berarti nggak mempunyai rasa trauma dalam saat kejadian itu Bang ya? Nggak ada Bang. Kalau buat di diri gue mah rasa trauma mungkin jauh, tapi penasaran gue dan cinta gue kepada semua yang gue rasain itu penuh Bang. Oke. Thank you banget nih Bang Kancil udah mau berbagi cerita ya. Sekali lagi gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bang Kancil. Semoga teman-teman semua bisa mengambil kesimpulannya juga tadi yang sudah diuntaikan sama Bang Kancil juga ya. Iya Bang. Di situ bisa lu jadi PR bahwasannya kalau naik gunung itu bukan semata-mata kita ya saya naik gunung Bang ya. Betul Bang. Ilmu dasar juga pendakian harus dikuasain ya. Iya. Apalagi bagi seorang pemula naik sama orang berpengalaman itu lebih penting banget. Nah, dalam cerita yang tadi disampaikan Bang Kancil, lu bisa menyimpulkan itu semua. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa juga ditengok channelnya Timur Misteri. Nanti linknya lebih lengkapnya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dari gue mungkin itu aja. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.